Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajija dari program studi D3 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang insomnia atau gangguan tidur. Apa sih insomnia itu? Nah, di sini insomnia adalah keluhan gangguan tidur sama ada kesulitan dalam memulai tidur atau mempertahankan tidur dan atau awal bangun dari tidur. Nah, insomnia ini lebih sering menyerang wanita dan sering juga menyerang pada usia lanjut. Adapun definisi lain yaitu di mana dikatakan insomnia ini menyebabkan penurunan fungsi di siang hari dan insomnia juga tidak hanya mengganggu stamina dan suasana hati seseorang, tapi juga kesehatan, kinerja, dan kualitas hidup. Coba ibu dan bapak bayangkan saja jika ibu kekurangan tidur pada malam hari, mood ibu atau bapak itu terasa seperti pengen marah-marah, terus gak mood gitu ya Bu ya dalam melakukan hal pekerjaan, misalnya beres-beres jadi gak mood, terus bicara sama orang jadi gak mood. Ini pokoknya keinginannya tuh pengen marah-marah, katanya pengen marahin orang, jadi suasana itu tuh jadi tidak merasa enak, tidak nyaman gitu. Nah, terus menjadikan fungsi dari kinerja dan kualitas hidup gitu ya. Nah, selain dari membuat suasana hati menjadi tidak baik gitu ya, akan menurunkan kinerja dan kualitas hidup juga gitu ya. Nah, nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut di penyebab atau akibat yang tidak segera ditangani. Selanjutnya ada tanda dari gejala insomnia. Yang pertama itu sulit untuk memulai tidur pada malam hari. 2. Sering terbangun pada malam hari. Yang ketiga, bangun tertidur terlalu awal, kelelahan atau mengantuk pada siang hari, peka terhadap rangsangan, depresi atau kecemasan, konsentrasi dan perhatian berkurang, peningkatan kesalahan dan kecelakaan, ketegangan dan sakit kepala, dan ke-9 gejala radang lambung. Nah, Ibu, Bapak, maksud yang nomor 7 ini adalah peningkatan kesalahan kecelakaan. Nah, di mana ketika Ibu dan Bapak kekurangan tidur pada malam hari, kemudian Ibu dan Bapak melakukan perjalanan, maka konsentrasi Ibu dan Bapak itu bahkan menjadi berkurang. Nah, itu akan menyebabkan potensi untuk terjadinya kecelakaan, ya Bu ya. Nah, coba Ibu dan Bapak lihat di gambar ini. Ini merupakan orang yang sedang stres gitu ya. Atau bisa orang ini tuh disebut dengan lagi sakit kepala gitu ya. Ya, bolehlah Ibu dan Bapak persepsi atau pendapat Ibu sama Bapak ini, gambar ini tuh orang yang sedang apa? Apa yang sedang depresi atau sedang sakit kepala gitu ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada faktor risiko atau penyebab dari insomnia. Yang pertama itu ada faktor status kesehatan. Nah, jadi penyebab insomnia ini tuh bisa disebabkan dengan bisa dibarengi atau bisa didasari dengan penyakit lain seperti sering mengompol, nyeri sendi, nyeri kepala, gangguan perdana lambung, sesak napas, gejala serangan jantung, nyeri gula, berhenti haid bagi ibu-ibu ya, stroke, pikun, dan depresi. Nah, dari penyakit-penyakit ini yaitu bisa mendasari penyebabnya insomnia. Coba saja ketika ibu atau bapak sering mengompol nih pada malam hari, itu kan jadi mengurangi waktu untuk tidur kita ya Bu ya atau Bapak ya. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan obat-obatan. Nah, ada Bu ya obat-obatan tertentu yang bisa membuat kita itu susah tidur gitu ya. Dan ada juga yang bisa menyebabkan ada obat buat insomnia ya atau efek dari obat gitu ya. Nah, selanjutnya ada kondisi lingkungan, stres psikologis atau ketegangan. Kemudian ada diet dan nutrisi. Nah, ternyata diet dan nutrisi juga ini bisa menyebabkan insomnia ya Ibu, Bapak. Nah, selanjutnya itu ada gaya hidup insomnia pada dasarnya dihubungkan dengan penurunan memori dan konsentrasi terganggu dan perubahan kinerja fungsional. Nah, ini ya Ibu ya, Bapak. Ini merupakan faktor resiko atau penyebab dari insomnia tersebut. Selanjutnya
ada akibat jika tidak ditangani. Yang pertama itu kondisi bisa menjadi parah. Terus selanjutnya ada berefek fisiologis, yaitu akibatkan dari stres. Nah, terus yang ketiga akan berefek pada psikologis, yaitu berupa pikun, depresi, dan sulit berkonsentrasi. Nah, selanjutnya dari efek dari fisik atau somatik, yaitu berupa nyeri otot. Nah, selanjutnya ada efek sosial, yaitu berupa kurang bersosialisasi dengan masyarakat atau keluarga. Nah ini Bu ya, yang terakhir ini sangat berbahaya sekali ya Bu ya. Akibat jika insomnia itu ditangani itu akan menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya ada pencegahan insomnia. Nah, ini perlu ibu dan bapak ketahui. Yang pertama itu mengolah stres, yaitu dengan selalu berpikir positif dan melakukan teknik relaksasi. Nah, contohnya teknik relaksasi itu misalkan cara tarik napas dalam gitu ya Bu ya. Gimana caranya? Gampang. Itu cukup 3 detik ya Bu ya. Ibu dan bapak coba tarik napas dari hidung. Kemudian keluarkan dari mulut. Itu sampai 3 kali ya Bu ya. Itu ditahan nanti jika napas ditahan itu selama 3 detik ya Ibu Bapak. Nah, selanjutnya itu adalah olahraga rutin. Terus menghindari kafein, alkohol, rokok, coklat, dan soda. Nah, ternyata Ibu ya, coklat itu dapat menyebabkan insomnia gitu ya. Nah, jadi bagi ibu dan bapak ini yang suka coklat gitu ya, nah terus harus mengurangi gitu atau sampai menghindari gitu ya. Nah, terus juga menghindari tidur siang, mempertahankan jadwal tidur dan bangun teratur, dan memaksakan diri segera tidur. Selanjutnya, nah ada penanganan insomnia nih. Yang pertama itu dengan cara farmakologis, yaitu dengan menggunakan obat. Nah, obat yang dapat digunakannya itu yang pertama ada benzodiazepin atau obat penenang. Terus ada juga non-benzodiazepin, nah seperti obat phenobarbital ya. Selanjutnya ada penanganan non-farmakologis nih. Yang pertama adalah tingkah laku. Yang pertama itu kita harus mengedukasi tentang kebiasaan tidur yang baik, teknik relaksasi yang tadi ya sudah saya sekelas ajarkan ya Bu ya Bapak. Nah, terus ada gaya hidup dan pengobatan di rumah. Yang pertama itu mengatur jadwal tidur, tidak berada di tempat tidur, tidak memaksakan diri untuk tidur jika tidak bisa, relaksasi sebelum tidur, menghindari atau membatasi tidur siang, menyiapkan suasana nyaman, olahraga dan tetap aktif selama 30 menit, menghindari kafein, alkohol, dan nikotin, menghindari makan besar sebelum tidur, cek kesehatan yang rutin. Nah, jika terdapat nyeri, dapat digunakan analgesik. Gitu ya. Ini obat ini untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, selanjutnya ada modifikasi lingkungan nih. Yang pertama itu sumber-sumber yang dimiliki oleh keluarga. Misalkan nih, listrik yang dari keluarga ibu sama bapak pakai pasca bayarkah atau prabayarkah gitu ya. Terus kepemilikan air, kepemilikan kamar mandi gitu ya. Nah, terus ada keuntungan atau manfaat pelihara lingkungan, pentingnya pemelihara kebersihan, upaya pencegahan penyakit, sikap atau pandangan keluarga terhadap higien sanitasi, dan kekompakan antar anggota kelompok. Nah, ini juga bisa gitu ya ibu bapak, kekompakan dalam anggota kelompok kan kita bisa dapat menjadikan keluarga kita harmonis gitu ya, jadi terasa nyaman dengan keluarga gitu ya. Nah, terus ini nih yang paling penting gitu ya, jauhi suara yang bising. Nah, bisa jadi karena ibu dan bapak itu terjadi insomnia atau gangguan tidur, bisa jadi karena suara-suara yang ada di sekitar ibu gitu ya. Nah, seperti misalkan rumah ibu atau bapak ada proyek, nah bisa mungkin kita harus menghindari suara-suara tersebut. Nah, terus tempat penerangan tempat tidur yang cukup, yaitu tidak terang dan tidak redup juga ya Bapak. Apalagi kalau lebih bagus itu dalam gelap ya Bu ya Pak, karena itu dapat mengistirahatkan organ-organ kita gitu ya. Karena kan
meskipun kita tidur, organ itu masih bergerak nih ya, Bapak. Nah, selanjutnya ada fasilitas kesehatan yang dapat digunakan nih. Yang pertama tuh ya, nah pasien dengan keluhan sulit tidur datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, karena fasilitas kesehatan itu pasti ada keterbatasannya, keterbatasan fasilitas, maka biasanya para pelayan kesehatan tuh memberikan brosur mengenai kebersihan tidur, teknik relaksasi sederhana. Nah, dan jika ada gejala lain, maka akan diberikan penilaian seperti KIPOM, yaitu format-format yang seperti bacaan-bacaan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya, wah ini referensi ya Ibu Bapak yang dapat Ibu Bapak lihat lagi atau baca-baca lagi nih. Kalau Bapak sama Ibu masih penasaran nih dengan insomnia itu seperti apa, nah bisa lihat ya. Oke, nah mungkin cukup sekian ya Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah jika Ibu dan Bapak masih ada yang ingin ditanyakan atau ada kata-kata yang kurang dipahami sama Ibu dan Bapak, boleh tanyakan langsung kepada saya. Baik kalau gitu, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.